Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albertus Herdiantoro, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang pada hari ini, Selasa 15 Agustus tahun 2023, akan melaksanakan pembelajaran di kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Untuk itu, model yang saya pergunakan adalah problem-based learning dengan strategi permainan game board ball. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, cerdas, alhamdulillah. Yes. Oke anak-anak, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa berkumpul dan diberikan kesehatan untuk bisa bertemu bersama teman-temannya di dalam kelas. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai semua dengan doa. Doa bisa dipimpin oleh ketua kelas, Jericho. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke anak-anak, kita sudah berdoa bahwa doa sebagai awal kegiatan pembelajaran kita. Selanjutnya Bapak akan mengabsen dulu terlebih dahulu ya. Mengabsen kalian terlebih dahulu. Adelia, Hadir. Irdina, Ahmad Rashid Alvaro. Hadir. Alhamdulillah anak-anak, kita semua hadir pada pagi hari ini dan kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah, jadi kita masih bisa berkumpul. Oke anak-anak, seperti kebiasaan kita pada pagi hari, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Dela. Ya, Dela. Indonesia tanah airku, Tanah Tumbara, di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru. kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak ingin bertanya nih pada kalian, kenapa setiap pagi dan setiap hari kita harus selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya? Siapa yang berani? Ya, boleh. Bagus Putri. Ya, bagus Putri. Silakan Putri. Karena cinta kita kepada tanah air. Tepat sekali. Tepuk tangan untuk Putri. Ya, betul sekali. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya itu sebagai bukti bahwa kita cinta kepada tanah air. Oke anak-anak, untuk membangkitkan semangat kita, biar semangat kita makin membara. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Oke, yuk kita lakukan tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Di materi yang kemarin di tema 4, kita sudah mempelajari mengenai peredaran darah manusia dan juga mengenai pantun di bahasa Indonesia.
Pada hari ini di tema kelima kita akan mempelajari ekosistem. Yang mana di subtema 1 ini kita akan mempelajari mengenai komponen-komponen di dalam ekosistem. Oke, anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, dengan menyimak video pembelajaran tentang pokok pikiran, anak-anak akan dapat menganalisis pokok pikiran setiap paragraf dari sebuah teks bacaan dengan tepat. Nah, yang kedua, dengan mengamati gambar tentang pokok pikiran dan informasi penting, anak-anak akan dapat menyusun pokok pikiran dan informasi penting sebuah teks bacaan ke dalam tabel dengan tepat. Lalu yang ketiga, setelah menyimak video pembelajaran pengelompokan hewan, anak-anak akan dapat mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat. Dan yang keempat, setelah mengamati video dan berdiskusi, anak-anak akan dapat membuat peta pikiran tentang jenis makanan hewan sesuai komponen yang ditentukan dengan tepat. Oke, anak-anak, kita lihat dulu gambar yang ada di depan. Di depan ada dua buah gambar, ya. Ada gambar pertama dan ada gambar kedua. Oke, di gambar pertama, kita lihat dulu di gambar pertama. Apa saja sih yang dapat kalian jelaskan di gambar pertama? Kita lihat di gambar yang pertama. Apa yang dapat jelaskan? Oke, Putri, bagus. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Putri. Oke. Di gambar pertama betul terlihat sekali. Dia tidak ada tanaman. Ya, tidak ada tanaman, tidak ada hewan, tidak ada kehidupan lainnya, hanya ada air yang mengalir. Ya. Kita bedakan di gambar yang kedua. Apa di gambar yang kedua? Ada apa aja ini? Apa ini? Hewan, betul. Terus apa lagi? Adanya kehidupan. Ada pepohonan. Bagaimana keadaan udaranya? Sejuk. Terus bagaimana lagi? Kalau yang pertama tadi video di gambar yang pertama, bagaimana keadaannya, suhunya, suasananya? Panas. Pasti terlihat dia panas, ya. Di sini sejuk. Nah, inilah yang akan kita pelajari bagaimana ekosistem. Bahwa ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi tidak bisa lingkungan saja. Jadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, Bapak akan menampilkan video pembelajaran. Nanti bisa kalian lihat, kalian catat jika ada yang kalian serasa tidak mengerti, nanti bisa ditanyakan ke Bapak ya. Oke ya, kita lihat dulu video pembelajaran berikut. Anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa saja sih penggolongan hewan tersebut? Mari kita lihat pada bagian berikutnya. Jadi, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, karnivora, yang kedua adalah herbivora, dan yang ketiga adalah omnivora. Yang pertama, apa itu karnivora? Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Oke, anak-anak, kita sudah melihat video pembelajaran tadi. Bapak ingin bertanya dulu tentang video yang tadi. Tadi ada berapa jenis sih penggolongan hewan? Ada berapa? Ada 3, bagus. Apa aja? Yang pertama apa? Karnivora, herbivora, omnivora. Pintar sekali. Oke, yang pertama, herbivora. Siapa yang ingat tadi herbivora? Ya, Alvaro. Pemakan daging. Herbivora pemakan tumbuhan. Oke, tepuk tangan untuk Alvaro. Lalu setelah herbivora ada karnivora. Siapa karnivora? Oke, guru. Pemakan daging. Betul, tepuk tangan untuk guru. Oke. Lalu ada satu lagi. Apa itu? Omnivora. Apa omnivora? Ya. Jadi kok pemakan segala. Oke, bagus sekali ya. Ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Oke, anak-anak, dari video yang tadi sudah kita perhatikan dan kita sudah menyimak video pembelajarannya, bahwa ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, dari video yang tadi akhirnya dijabarkan menjadi pengelompokan hewan, bahwa hewan bersama lingkungannya ini saling berhubungan satu sama lainnya. Mereka hidup bersama, berdampingan seperti kita lihat pada gambar di sini. Oke, jenis makanan hewan. Nah, anak-anak, hewan dan sama semua makhluk hidup membutuhkan makan untuk mendapatkan energi. Nah, jenis makanan hewan itu terbagi 2. Makanan hewan ada yang hewan tersebut memakan tumbuhan, ada juga hewan yang memakan hewan lain.
Nah, hewan yang memakan tumbuhan, bagian tumbuhan yang dimakan biasanya bisa daun, buah, bunga, dan biji-bijian. Nah, sedangkan hewan yang memakan hewan lainnya adalah hewan kecil yang menjadi makanan bagi hewan yang berukuran lebih besar. Biasanya hewannya harimau memakan rusa yang lebih kecil. Nah, kita simak dulu video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan gembira. Pada hari ini kita akan belajar tematik tema 5 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran tema 5 ini, kita akan mempelajari tentang pokok pikiran atau pikiran utama dan informasi penting dari sebuah teks atau bacaan. Oke, yang kita pelajari sekarang adalah teks non-fiksi. Bahwa teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Oke, anak-anak, cara menggali informasi dalam teks non-fiksi seperti yang ada di video tadi. Yang pertama adalah kita harus membaca dengan seksama. Baca dengan seksama dari paragraf pertama sampai paragraf yang terakhir. Lalu setelah itu kita bisa membuat dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang dibaca. Lalu yang ketiga, kita bisa menentukan ide pokok atau pikiran utamanya dari teks. Sebuah teks bacaan dengan judul jenis makanan hewan. Dari teks yang ada ini, ada berapa paragraf di teks ini? Ada berapa? Ada 3 paragraf. Nah, bagaimana kita bisa menentukan gagasan pokoknya atau pikiran utamanya? Kita harus baca dulu terlebih dahulu dari setiap paragraf-paragrafnya. Yang ini nanti ada di buku kalian juga. Ya, kita akan melihat di buku kalian. Nah, ini sebagai... Oke, anak-anak. Bapak juga punya satu media Taman Satwa. Nah, media ini, Taman Satwa ini adalah media yang bisa kita pergunakan, bisa kalian pergunakan dalam menentukan tadi bagaimana ekosistem yang kita pelajari. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di Taman Satwa ini ada sebuah kebun binatang, ada banyak hewan. Bagaimana nanti kalian juga akan bisa menggolongkan hewan tersebut berdasarkan jenis makanannya. Ada di sini herbivora, ada kandang karnivora, dan ada juga kandang omnivora. Nah, di sini nanti kalian bisa coba satu persatu di dalam kelompoknya. Yang pertama di kelompok ini ya, di kelompok Oke, pindahkan hewannya ke dalam kandangnya. Pindahkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke, anak-anak, tadi kalian sudah mencoba satu persatu media Taman Satwa ini di dalam kelompoknya. Kegiatan diskusi nanti, setelah kita lihat video tadi, akan lebih dimantapkan kalian. Ya, dari kegiatan diskusi nanti kalian akan lebih memantapkan bagaimana menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke, Bapak sudah membagi kalian ke dalam kelompok. Ya, Bapak sudah membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Di sini kelompok yang pertama, kedua, ketiga. Nah, kelompok pertama dinamakan kelompok herbivora. Kelompok kedua, kelompok karnivora. Kelompok ketiga, kelompok omnivora. Oke, Bapak sudah menyiapkan LKPD. Ya, LKPD lembar kerja peserta didik. Nah, di dalam sini sudah lengkap semua lembar kerjanya. Bapak akan setelah ini akan menjelaskan kepada kalian. Herbivora. Nih. Ya. Ya, di LKPD ini bisa kalian keluarkan lembar kerja peserta didik yang pertama. Kalian akan harus membaca dulu ada sebuah teks non fiksi mengenai ekosistem judulnya. Nah, di dalam teks ini kalian baca dulu bersama kelompoknya untuk bisa kalian tentukan pikiran utama dan informasi penting seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan. Lalu yang kedua, kalian menggolongkan hewan. Di LKPD 2, kalian menggolongkan hewan, kalian tinggal garis saja hewan mana yang sesuai dengan jenis makanannya. Dan yang terakhir, kita akan membuat peta pikiran. Peta pikiran, di mana peta pikiran tersebut sesuai dengan komponen-komponennya. Desainlah sesuai dengan kreasi yang terbaik yang bisa kelompok kalian buatkan. Oke, Bapak akan muter melihat bagaimana kegiatan diskusi kalian. Oke, sekarang kalian bisa mulai kegiatan diskusinya.
Oke, sudah ya anak-anak ya? Selesai semua kan sudah? Sudah, oke. Kalau sudah, oke anak-anak, biar kita tambah semangat, kita sudah berkelompok, sudah diskusi sama teman-temannya, Bapak sudah lihat, udah hampir sudah jadi semua. Kita main games dulu. Yuk, kita main games dulu yuk. Kita main games edukasi, main word wall dulu ya. Dari apa yang sudah kita lakukan, kita main games edukasi dulu. Games edukasi word wall. Kalian boleh keluarkan handphonenya di dalam kelompoknya. Ya, semua keluarin handphonenya. Kita main games. Tekan start, tekan nama. Nah, nanti akan ada pesawat ya. Kalian lihat soalnya. Oke, sudah ya anak-anak ya. Oke, gimana? Senang nggak main gamenya? Oke, itu dari beberapa pertanyaan juga apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, sekarang kita bisa disimpan lagi dulu handphonenya. Bisa disimpan lagi dulu. Simpan lagi dulu handphonenya. Sekarang kita akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Oke, untuk presentasi pertama, siapa kelompok mana yang paling berani? Untuk pertama. Saya. Oke, bagus. Kelompok pertama dari kelompok omnivora, kedua dari carnivora, ketiga dari herbivora. Oke, boleh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok omnivora akan menjelaskan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dimulai dari herbivora, yaitu kambing, sapi, burung betetet. Ciri-cirinya adalah bentuk gigi dan bentuk paruh. Dilanjut dengan karnivora, yaitu harimau, burung raja wali, burung bangau, dan juga serigala. Ciri-cirinya bentuk gigi dan bentuk paruh. Omnivora, burung jalak, musang, beruang, dan juga burung perenjak. Ciri-cirinya adalah bentuk gigi dan bentuk paruh. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok omnivora dulu. Tepuk tangan ya. Oke, siapa yang berani menanggapi dari kelompok omnivora? Oke, bagus Irgan. Penjelasannya sudah baik. Ya, oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Irgan. Oke, silakan duduk. Kelompok yang kedua, ya, omnivora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok karnivora akan menjelaskan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Herbivora contohnya sapi, kambing, kuda, kupu-kupu, dan lain-lain. Makanannya buah-buahan, daun-daun, dan biji-bijian. Karnivora contohnya harimau, singa, elang, ular, katak, dan lain-lain. Makanannya daging. Omnivora contohnya ayam, itik, kutilang, babi, beruang. Jenis makanannya buah-buahan, daging, daun, dan lain-lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok karnivora. Oke, ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Ya, bagus. Oke, bagus. Dela, silakan Dela, bikin komentar. Ya, oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Dela juga dari kelompok omnivora. Silakan duduk. Oke, kelompok selanjutnya ada dari herbivora. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok herbivora ingin menceritakan pergolongan hewan-hewan dan makanannya. Yang pertama adalah herbivora. Herbivora contohnya hewannya adalah kambing, sapi, domba, jerapah, gajah, dan lain-lain. Hewan pemakan biji-bijian dan tumbuhan. Hewan jenisnya yang memiliki rahang yang kuat. Terus setelah itu omnivora. Omnivora adalah memakan segalanya. Contoh hewannya adalah ayam, babi, beruang, musang. Dan ada hewan yang berbulu. Dan setelah itu karnivora. Karnivora adalah hewannya adalah singa, harimau, buaya, dan lain-lain. Pemakan daging atau pemakan tumbuhan. Hewan memiliki gigi bertaring dan kuku panjang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok herbivora. Oke, siapa yang berani, kelompok mana yang ingin menanggapi dari hasil kelompok herbivora? Oke, bagus, Nikita. Gimana Nikita? Penjelasannya sudah bagus dan desainnya sangat Ya, oke, bagus. Tepuk tangan untuk Nikita. Oke, silakan dari kelompok herbivora bisa kembali lagi tempat duduknya. Biar kita tambah semangat lagi. Tambah semangat, tambah membara. Dari tadi sudah kita berdiskusi, lalu main game. Sekarang kita joget dulu. Masih ingat chicken dance? Oke, yuk kita berdiri yuk. Kita berdiri. Oke, lihat yuk. Anak-anak, kalian tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sangat-sangat bagus, kalian semua sudah berani mempresentasikan dan hasilnya juga sangat baik. Bahwa ada beberapa syarat sedikit yang mungkin ada beberapa yang masih kurang-kurang lengkap. Bahwa penggolongan tiga jenis hewan, ada apa aja sih penggolongannya? 3. Ya, ada apa aja? Herbivora, carnivora, dan omnivora. Tadi semua dari jawabannya sudah sangat bagus semua. Oke anak-anak, kita akan melakukan evaluasi pembelajaran pada hari ini melalui aplikasi Quizizz. Oke, kalian boleh siapkan handphonenya. Kita melalui aplikasi Quizizz. Siapkan handphonenya.
Oke, anak-anak, evaluasi sudah kita kerjakan. Kita langsung mengerjakan yang kuisis tadi. Bagaimana perasaan kalian selama ini pembelajaran pada hari ini? Senang, senangnya yang mana? Ada nih game-nya tadi. Game saya itu kegiatan berdiskusi. Kesimpulan pembelajaran hari ini, bagaimana? Apa yang bisa kita simpulkan bareng di pembelajaran hari ini? Yang pertama apa sih? Ada ekosistem. Bagaimana ekosistem? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Terus ada penggolongan hewan. Penggolongan hewan ada 3 tadi berdasarkan jenis makanannya. Apa aja tadi? Karnivora dan lalu di bahasa Indonesia kita pelajari apa tadi? Gagasan pokok dan pikiran utama. Setelah itu juga ada informasi penting dalam teks non fiksi. Bahwa teks non fiksi adalah teks yang berdasarkan kenyataan. Oke, dari hasil evaluasi tadi ada beberapa anak yang kurang hasilnya. Oke, untuk beberapa anak yang kurang nanti akan bawa berikan soal tambahan untuk bisa dikerjakan di rumah. Jadi untuk memperbaiki nilainya itu supaya bisa sesuai dengan KKM yang berlaku, ya. Jadi anak-anak yang kurang tadi nanti akan bawa berikan tambahan latihan di rumah supaya bisa memenuhi KKM-nya. Oke, kita nyanyi dulu sebentar. Bareng. Oke anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa ada beberapa anak yang dievaluasi tadi mendapatkan hasil yang agak kurang. Nah, dari hasil yang agak kurang itu akan Bapak berikan tugas tambahan di rumah yang bisa dikerjakan di rumah nantinya supaya kalian juga bisa memenuhi pemahaman materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Doa bisa dipimpin sama Mari teman-teman, setelah kita belajar, kita alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa ketika kalian nanti belum dijemput, tunggu dulu sampai oleh orang tua. Jika kalian sering jemput, ya sudah pulang. Dan juga nanti di rumah jangan lupa penggunaan handphonenya agak dibatasi. Bahwa handphone itu harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan itu akan memberikan manfaat kita. Dan juga tapi untuk yang pulang sendiri, jangan lupa hati-hati di jalan. Lihat kanan kiri, terutama yang nyebrang kalau yang naik sepeda, hati-hati ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah video pembelajaran UKIN dari saya, semoga bermanfaat. Saya, Albertus Hardiantoro, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.